Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu Secure SDLC, analisis perbandingan penerapan Secure SDLC. Bisa di next. Oke, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Raden Demas Amirul Wirakusumah NIM 25, saya sendiri Septiana Nabila Putri NIM 82, ada Elsa Melia Puspakanti NIM 92, dan Simon Dimas Pramudia NIM 104. Bisa di next. Apa itu Secure SDLC? Secure SDLC merupakan metode yang mengintegrasikan aspek keamanan sejak tahap awal pengembangan perangkat lunak, bukan hanya sebagai langkah tambahan di akhir proses. Berbeda dengan pendekatan tradisional, di mana keamanan seringkali ditambahkan di akhir proses, SDLC mengintegrasikan keamanan ke dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dengan mengintegrasikan keamanan ke dalam setiap tahap pengembangan, SSDLC memastikan bahwa sistem yang dihasilkan memiliki tingkat keamanan yang tinggi, mengurangi risiko kerentanan, dan memenuhi standar keamanan yang diakui. Meskipun SSDLC menambah kompleksitas dan kebutuhan sumber daya, manfaatnya dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna sangat signifikan. Next. Oke, untuk jurnal pertama, rancang bangun Mobile Secure Chat dengan mengimplementasikan metodologi SSDLC Agile dan kriptografi. Bisa di next. Oke, untuk overview jurnal ini sendiri, penyebaran informasi melalui aplikasi chatting di Android semakin cepat. Namun, jaringan terbuka membuat data rentan terhadap serangan meskipun dienkripsi. Untuk meningkatkan keamanan, digunakan kriptografi simetris dan asimetris, di mana asimetris lebih aman karena sulit diprediksi oleh kertas. Selain itu, keamanan dalam pengembangan aplikasi juga penting, karena banyak aplikasi mengalami kerentanan akibat buruknya analisis dan desain. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan metode SSDLC dan kriptografi, sehingga membangun infrastruktur kunci publik dalam aplikasi mobile chat berbasis Android untuk meningkatkan keamanan dan fleksibilitas sistem. Next. Oke, untuk metodenya sendiri, yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah SDL Agile yang dipadukan dengan kriptografi. Agile cocok untuk pengembangan sistem skala kecil karena lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Metode ini sendiri terdiri dari 5 tahapan, yang diantaranya yang pertama ada brainstorm, yang kedua desain, ketiga development, keempat quality assurance, testing atau code review, yang kelima deployment atau security assessment. Kriptografi diimplementasikan dengan beberapa metode seperti symmetric encryption, session key, dan rapid crypto system, yang kemudian dipadukan dalam sebuah IKP. IKP ini kemudian diintegrasikan dengan secure chat untuk meningkatkan autentikasi dan enkripsi. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, untuk kelebihan diantaranya penelitian menggunakan pendekatan yang kuat, yaitu SSDLC Agile yang digabungkan dengan kriptografi untuk keamanan ekstra. Yang kedua, penelitian menggunakan topik yang relevan dengan masa kini. Yang ketiga, penelitian didukung dengan referensi yang kredibel dan mengacu pada berbagai penelitian terdahulu. Untuk kekurangannya, diantaranya kurangnya perbandingan dengan metode lain, sehingga sulit menentukan apakah metode yang digunakan adalah metode terbaik yang digunakan. Yang kedua, penelitian berfokus pada keamanan, namun minim analisis performa aplikasi. Yang ketiga, penelitian berskala uji coba kecil sehingga belum bisa diketahui potensinya secara maksimal. Next. Untuk hasil dan pembahasan, penerapan SSDLC pada pembangunan perangkat lunak terbukti mampu mengatasi peluang ancaman yang mampu menimbulkan resiko keamanan. Terlihat bahwa 8 dari 10 atau sekitar 80% ancaman berhasil termitigasi. Tercatat ada 2 ancaman yang belum termitigasi, yaitu mengenai serangan reverse engineering dan denial of service. Akan tetapi, sebagian besar ancaman yang ada mampu dideteksi sebelumnya sehingga dapat diatasi dengan baik. Hal ini karena seluruh kemungkinan kerawanan dan resiko telah teridentifikasi, baik pada tahap brainstorm, desain, serta testing. Begitu juga dengan langkah mitigasi yang dapat dilakukan pada saat berada di tahap deployment.
sehingga mengetahui informasi mengenai celah-celah yang ada dari tahap-tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kombinasi penerapan kriptografi dan SSDLC dapat meningkatkan segi keamanan pada aplikasi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada jurnal yang kedua, yaitu pengembangan sistem informasi layanan surat berbasis web. Next. Oke, yang pertama ada overview-nya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mempermudah berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Namun, SMK Negeri 2 Goa masih menggunakan metode manual dalam layanan persuratan yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru, layanan surat berbasis web, sehingga diperlukan solusi untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi layanan surat berbasis web, guna membantu siswa dan staf tata usaha dalam pengurusan surat secara lebih cepat, akurat, dan praktis. Next. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah prototyping. Proses pengembangan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pengumpulan kebutuhan, membangun prototipe, evaluasi prototipe, pengkodean sistem, pengujian sistem, evaluasi sistem, dan rilis sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan standar kualitas kelayakan ISO 25010 yang terdiri dari 8 aspek, yaitu kesesuaian fungsional, keandalan, efektivitas kinerja, kegunaan, keamanan, kompatibilitas, pemeliharaan, dan portabilitas. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Kelebihan yang pertama yaitu topiknya relevan dengan kebutuhan digitalisasi sekolah. Yang kedua, menggunakan model prototyping dan pendekatan R&D yang efektif. Yang ketiga, pengujian sistem dilakukan dengan standar ISO 25010 dan alat uji yang kredibel. Keempat, studi kasus berdasarkan kondisi nyata di SMK Negeri 2 Goa memperkuat validitas penelitian. Kekurangannya, tidak membandingkan metode pengembangan lain sehingga tidak ada evaluasi apakah model lain memberikan hasil yang lebih baik. Lalu yang kedua, tidak membahas implementasi keamanan secara mendalam. Yang ketiga, skala uji coba masih terbatas pada satu sekolah. Yang keempat, tidak ada evaluasi performa untuk jangka panjang. Next. Hasil dan pembahasan. Sistem informasi layanan persuratan di SMK Negeri 2 Goa dikembangkan menggunakan model prototyping. Sistem ini memiliki fitur arsip otomatis untuk surat masuk dan keluar, serta mendata tenaga kependidikan dan siswa. Sistem juga memiliki fitur yang memperbolehkan siswa untuk dapat mengajukan permohonan surat secara online tanpa harus melibatkan staf tata usaha secara langsung. Selain itu, sistem juga memenuhi kriteria pengujian sistem yang menggunakan standar ISO 25010 dengan hasil sebagai berikut. Untuk functionality suitability, berfungsi dengan baik dengan nilai feature completeness 1. Yang kedua, usability sangat layak dengan nilai 86,249%. Yang ketiga, reliability 100% sukses dalam stress testing, uji dengan 20 pengguna selama 10 menit. Yang keempat, performance efisiensi, rata-rata performa 97%, struktur 89%, dengan waktu muat atau load time 1,2 detik dengan nilai A. Yang kelima, security, tidak ditemukan malware, spam, atau masalah pada SSL atau TLS. Uji dengan SSL Trust dan Total Virus. Yang keenam, portability dan compatibility berfungsi dengan baik dengan feature completeness 1. Yang terakhir ada maintainability, memenuhi aspek instrumentation, consistency, dan simplicity. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga, yang berjudul Penerapan Framework COVID-5 dalam Analisis Keamanan Website Desa Uma Beringin dengan metode Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Overview-nya yaitu, dalam era digital, website berperan penting dalam menyediakan layanan informasi, namun celah keamanan sering menjadi ancaman. Website Desa Uma Beringin menghadapi kendala seperti bug dan kurangnya standar keamanan, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menerapkan framework COVID-5 dan Capability Maturity Model Integration atau CMMI untuk menganalisis tingkat keamanan website secara sistematis, mengidentifikasi kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kematangan dan keamanan sistem. Next. Metode yang digunakan dalam penelitian sistem adalah COVID-5
yang digunakan untuk menganalisis tingkat keamanan website Desa Uma Beringin dengan mengadopsi Capability Maturity Model Integration atau CMMI sebagai metode penelitian. Kedua pendekatan ini memungkinkan evaluasi keamanan yang lebih sistematis dan terukur, menghasilkan gambaran mengenai tingkat kematangan sistem serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan website. Next, kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, kelebihan. Menggunakan metode analisis berbasis standar yang telah teruji, yaitu COVID-5 dan CMMI. Yang kedua, memberikan hasil evaluasi yang terukur dan sistematis dalam menilai keamanan website. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem ke depannya. Yang kedua, ada kekurangan. Yang pertama, tidak membandingkan efektivitas metode lain dalam menganalisis keamanan website. Yang kedua, fokus utama pada keamanan tanpa menilai performa dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, pengujian hanya dilakukan pada skala kecil, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk sistem dengan skala yang lebih besar. Next, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penerapan framework COVID-5 dan CMMI dalam evaluasi keamanan website Desa Uma Beringin terbukti mampu mengidentifikasi kelemahan serta memberikan solusi untuk meningkatkan keamanan sistem. Dengan maturity level senilai 2.495, website ini telah memiliki prosedur keamanan yang cukup baik, tetapi masih memerlukan pemantauan dan peningkatan lebih lanjut. Pengelola website disarankan untuk melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan tingkat keamanan dan keandalan sistem informasi yang dikelola. Next, jurnal yang keempat yang berjudul Penerapan Algoritma Kriptografi AES Advanced Encryption Standard 128 pada aplikasi manajemen pengarsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa berbasis web. Yang pertama ada overview. Dalam pengolahan arsip, risiko keamanan data merupakan salah satu masalah yang sering muncul. Dokumen yang disimpan dalam bentuk fisik menjadi sasaran empuk pencurian satu akses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Di sisi lain, dalam lingkungan digital, peretas seringkali dapat meretas sistem dan mengunduh file-file penting, yang pada akhirnya mengancam keamanan data dan informasi rahasia organisasi. Karena melihat permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penerapan algoritma AES atau Advanced Encryption Standard 128 sebagai lapisan proteksi dalam pengelolaan arsip dengan membuat arsip terenkripsi dan sulit dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah SSDLC dan algoritma AES 128 yang efektif dalam meningkatkan keamanan dan integritas dokumen digital. Penerapan AES 128 memungkinkan proses enkripsi yang cepat, memberikan tingkat keamanan tinggi terhadap ancaman peretasan atau akses tidak sah. Ini berhasil mengatasi masalah keamanan arsip. Implementasi sistem keamanan dinas yang menggunakan algoritma enkripsi yang kuat menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan secara menyeluruh, melindungi integritas dan kerahasiaan arsip. Next, kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama ada kelebihan, penggunaan metode yang tepat, R&D dengan pendekatan SSDLC. Yang kedua, fokus pada keamanan data atau algoritma AES 128. Yang ketiga, penelitian dengan dokumentasi yang jelas dan sistematis. Yang keempat, relevansi dengan kebutuhan di dunia nyata. Yang kelima, pengujian yang komprehensif dalam aspek-aspek fungsional, keamanan, dan performa. Kekurangannya, yang pertama, kurangnya pembahasan yang membandingkan jika sistem akan berjalan jika diharapkan pada volume data yang lebih besar atau pengguna yang lebih banyak. Yang kedua, tidak adanya evaluasi dari pengguna untuk mengukur kepuasan atau kemudahan penggunaan sistem. Yang ketiga, tidak ada pembahasan untuk sistem jangka panjang. Dan yang keempat, keterbatasan pada biaya, sumber daya, dan lingkungan penelitian. Next, hasil dan pembahasan pada jurnal keempat. Hasil implementasi algoritma AES 128 pada aplikasi manajemen arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa arsip berformat PDF dengan ukuran 1,146 KB yang dienkripsi memerlukan waktu 34 detik untuk menghasilkan ciphertext dengan jumlah 9.168 halaman dan jumlah kata sebanyak 61.160.
Proses dekripsi arsip tersebut mengembalikannya ke bentuk aslinya dalam format PDF dengan dienkripsi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke. Oke, untuk selanjutnya itu jurnal 5 dengan judul Website Based Development of Learning Management System Using V Development Method Model. Oke, Study UNRI Informatics Engineering Study Program. Next. Oke, untuk overview-nya sendiri, model pengembangan sistem yang paling sering digunakan adalah waterfall. Meskipun dianggap sebagai model yang konvensional dan sudah lama digunakan, namun karena waterfall yang sering menyebabkan pengerjaan ulang yang mahal dan sulit menangani perubahan kebutuhan sistem, sehingga diperlukan model pengembangan yang lebih efektif dalam menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Learning Management System atau LMS yang memfasilitasikan kegiatan belajar di luar kelas, memungkinkan dosen untuk melakukan penilaian, memantau pelajaran mahasiswa, dan berinteraksi dengan mahasiswa. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah V-model. Proses pengembangan terdiri dari beberapa tahap: requirement analysis, specification, designs, coding or implementations, testing, unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Pengujian kelayakan sistem dilakukan dengan menggunakan standar kualitas kelayakan ISO 25010 yang terdiri dari 8 aspek, yaitu kesesuaian fungsional, keandalan, efektivitas kinerja, kegunaan, keamanan, kompatibilitas, pemeliharaan, dan portabilitas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, metodologi yang jelas dan terstruktur, yaitu menggunakan V-shape. Yang kedua, pengujian sistem dilakukan dengan alat-alat yang kredibel dan terpercaya. Tiga, penerapan standar internasional untuk pengujian sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Empat, hasil pengujian adalah data yang terukur. Untuk kekurangannya sendiri ada 4 juga. Yang pertama itu pengujian keamanan yang kurang mendalam. Hasilnya hanya menunjukkan skor keamanan medium. Dua, jumlah responden terlalu kecil dalam uji usability. Tiga, tidak ada analisis performa sistem dalam skala besar atau skalabilitas. 4. Terbatasnya pengujian portabilitas pada beberapa browser saja. Untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan hasil dan analisis dari permasalahan di atas, ditemukan bahwa penggunaan metode pengembangan V-model lebih baik dibandingkan metode pengembangan waterfall. V-model berfokus pada pengujian sistem secara menyeluruh, mulai dari pengujian unit hingga pengujian penerimaan. Dengan menggunakan V-model, sistem dapat meminimalkan masalah bug atau error karena setiap fase memiliki pengujian tersendiri. Selain itu, hasil pengujian kelayakan sistem sebagian besar berhasil memenuhi kriteria dari standar kelayakan ISO 25010. Selanjutnya ada analisis perbandingan jurnal terkait SSDLC. Perbedaan pada jurnal. Di sini terdapat 5 aspek, di mana aspek pertama itu pendekatan utama. Pada jurnal 1 itu SSDLC Agile, pada jurnal 2 itu Prototyping, pada jurnal 3 itu COVID-5 dan CMMI, pada jurnal 4 itu SSDLC and ACE 128, pada jurnal 5 itu V-model. Aspek kedua, fokus utama. Pada jurnal 1, aplikasi chat dengan keamanan tinggi. Pada jurnal 2, sistem layanan surat berbasis web. Pada jurnal 3, evaluasi kematangan keamanan. Pada jurnal 4, sistem arsip digital dengan enkripsi kuat. Pada jurnal 5, sistem pembelajaran berbasis web. Aspek yang ketiga, framework IT yang digunakan. Pada jurnal 1 itu Strat-Dread dan SSDLC. Pada jurnal 2 itu ISO 25010. Pada jurnal 3 itu COVID-5 dan CMMI. Pada jurnal 4 itu AES 128 dan SSDLC. Pada jurnal 5 itu ISO 25010. Untuk aspek keempat itu pendekatan keamanan. Pada jurnal 1, mitigasi resiko di tiap tahap.
Pada jurnal 2 itu evaluasi kualitas tanpa penekanan eksplisit pada keamanan. Pada jurnal 3 evaluasi maturity level. Pada jurnal 4 enkripsi dan deskripsi berbasis AES 128. Pada jurnal 5 evaluasi keamanan berbasis pengujian berlapis. Dan untuk aspek terakhir yaitu hasil akhir, pada jurnal 1 hasil akhirnya aplikasi chat dengan mitigasi ancaman tinggi. Pada jurnal 2 hasil akhirnya sistem layanan surat dengan fitur yang efektif namun keamanan masih bisa ditingkatkan. Pada jurnal 3 hasil akhirnya adalah website dengan maturity level 2495 atau repeatable but inovatif. Pada jurnal 4 hasil akhirnya itu sistem arsip dengan enkripsi cepat dan aman. Pada jurnal 5 itu hasil akhirnya LMS dengan performa dan keamanan yang sesuai ISO 25010. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, adapun persamaan dari pada jurnal yang telah kami teliti, pada persamaan ini kami membagi ke dalam 4 aspek, yaitu fokus pada keamanan perangkat lunak, evaluasi kualitas sistem, penekanan pada pengujar keamanan, dan peningkatan efisiensi sistem. Baik, untuk aspek yang pertama, yaitu fokus pada keamanan perangkat lunak, keterangannya yaitu semua jurnal menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan sistem yang dikembangkan baik melalui SSDLC, COVID-5, atau metode lainnya. Yang kedua, evaluasi kualitas sistem. Keterangannya yaitu setiap jurnal menggunakan standar evaluasi seperti ISO 25010, COVID-5, atau model pengujian untuk menilai kualitas sistem yang dihasilkan. Aspek ketiga yaitu penekanan pada pengujian keamanan. Keterangannya yaitu semua jurnal melakukan proses pengujian keamanan seperti melalui threat modeling, code review, atau teknik enkripsi untuk memastikan sistem lebih aman. Untuk aspek yang keempat yaitu peningkatan efisiensi sistem dengan keterangan setiap penelitian menyoroti optimisasi kinerja sistem dengan fokus pada kecepatan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis terhadap 5 jurnal yang membahas implementasi metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada keamanan, terdapat beberapa keamanan dan perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan, metode SSDLC Agile dan SSDLC dengan IS 128 dapat direkomendasikan sebagai pendekatan terbaik dalam memastikan keamanan perangkat lunak yang tangguh, terutama pada proyek yang membutuhkan mitigasi risiko di tiap fase pengembangan. Namun, mengintegrasikan elemen SSDLC ke dalam metode lain seperti COVID-5, V-Model, atau prototyping dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keamanan pada sistem yang telah memiliki struktur pengaman yang stabil. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.